Pemirsa, Anda masih bersama kami di acara program Razia. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang menangkap 4 orang pemuda yang melakukan penyerangan dan memanah busur dada seorang pria hingga kritis di sebuah kos di Kota Makassar. Seorang pria bernama Husnul, 23 tahun, harus terbaring kritis akibat luka tembus anak panah busur di bagian dada sebelah kirinya. Pelaku diketahui dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar setelah sebelumnya dipanah oleh beberapa pria yang merupakan orang yang tidak dikenalinya di sekitar kawasan rumah kosnya di Jalan Ance Dengoyo. Tim Resmo Polsek Panakukang berhasil menangkap 4 orang pelaku, masing-masing bernama Rifat, Theo, Idul, dan Anugrah. Keempat pelaku tangkap di wilayah berbeda-beda di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Menurut salah seorang saksi, yakni perempuan Dila, 19 tahun, menuturkan kejadian ini berawal dari dirinya dengan korban sedang berada di dalam satu kamar kos temannya di TKP. Pelaku bernama Rifat yang menaruh hati kepada wanita tersebut kemudian mendatangi mereka lalu menggedor-gedor pintu serta setelah dibukakan langsung melepaskan anak panah busur. Begitu, yang tidak yang masih yang nakirasi sekali sampai rusak pintu. Jadi dia bilang Husnul buka, jadi bilang jangan mi buka. Terus dia bilang buka mi, jadi bilang kita jepale deh, jadi di belakang pintu ke saya buka itu pintu setengah langsung mak busur. Iya, jadi keluar ke saya. Husnul itu langsung pintu nak kunci. Dan alhamdulillah cepat kok banyak keluar darahku, jadi sempat kasih itu bilang-bilangnya Rifat. Sementara itu berdasarkan keterangan pelaku, Rifat membenarkan perbuatannya. Dia memanah busur korban lantaran sakit hati dan cemburu kepada wanita pujaannya yang diketahui tengah berada di satu kamar kos. Buka, dia buka itu pintu, dia mau pegang itu botol minuman. Untuk mau lemparkan atau apa, jadi langsung saya busuk. Berapa kali kau busuk? 1 kali. Itu busur kau bawa dari mana? Dari rumah. Emang kau sudah bawa? Iya, Pak. Terus maksudnya sampai kau bawa busur ini memang kau rencanakan untuk apa ini? Sebenarnya tidak saya rencanakan, tapi ini sakit hati sekali kayak jadi saya ambil. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku ini langsung dibawa ke Mapolsek Panakukang guna menjalani pemeriksaan. Sementara itu untuk korban diketahui masih kritis akibat luka terkena panah busur dan rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Bobi membenarkan adanya penganiayaan terhadap korban yang bermotif cemburu. Saat ini 1 dari 4 pemuda yang diamankan ditetapkan sebagai tersangka, sementara 3 lainnya sebagai saksi. Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP ayat 2 dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita ke Parepare pemirsa. Kepolisian Polsek Soreang Polres Parepare, Sulawesi Selatan membekuk seorang pemuda spesialis pencuri kotak amal masjid. Dari tangan pelaku, polisi menyita ratusan ribu rupiah. Berdasarkan laporan CCTV pengurus Masjid Taqwa Kelurahan Lakesi, Kecamatan Ujung Kota Parepare, personil Polsek Soreang Polres Parepare menangkap pelaku pencurian spesialis kotak amal masjid bernama Ilham alias Tile, warga Parepare. Usai mendapatkan ciri-ciri pelaku, polisi akhirnya meringkus pelaku di rumahnya saat tengah tertidur. Dari keterangan polisi, modus pelaku memanfaatkan keadaan yang sepi untuk membobol kotak amal Masjid Taqwa Kota Parepare. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti celengan masjid, uang tunai, hasil pembobolan kotak amal masjid sebesar 440.000 dan pakaian yang dikenakan pelaku saat melakukan aksinya. Modus operandinya dia mencari masjid-masjid yang kosong, kemudian kalau situasinya agak sepi dia melakukan aksinya dan mengambil kotak amal di Masjid Taqwa yang berisi uang tunai sebesar 440.000 rupiah. Karena perbuatan pelaku dijerat pasal 363 ayat 1, subsidiar pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Masih di Parepare, pemirsa, 1 kg narkotika jenis sabu-sabu disita jajaran Kepolisian Resor Parepare dari tangan seorang penumpang kapal di kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare. Barang haram tersebut hendak diedarkan di wilayah Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Sidrap pada bulan Ramadan ini. Polisi mengamankan 2 orang masing-masing R dan I yang diduga terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 kg yang diamankan di kawasan Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Barang haram itu disita dari tangan seorang penumpang kapal berinisial R dari Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara, tujuan ke Pelabuhan Nusantara Parepare. Sedang I disebutkan sebagai penjemput barang haram tersebut saat tiba di Parepare. Untuk mengelabui petugas, sabu-sabu tersebut dibungkus menggunakan kemasan teh asal Malaysia. Dari keterangan polisi, keduanya diduga merupakan jaringan internasional asal Malaysia. Sementara angka 888 yang tertulis di kemasan sabu, polisi menduga angka tersebut merupakan sebuah kode dan kini masih dalam pendalaman polisi. Hasil pendalaman itu direncanakan juga di Parepare, salah satunya untuk dipasarkan. Kemudian juga di Sidrap juga, kemudian juga di Pinrang. Demikian. Tujuan pemesanannya kan seperti biasa Pak, ada tujuannya Sidrap atau Parepare Pak? Ya, jadi kalau hasil pendalaman ini akan akan tadi 3 daerah tadi yang saya sebutkan, ini akan dipecah, betul-betul akan dipasarkan. Maksudnya tujuan pemesanannya yang pesan siapa Pak? Apakah dari Parepare, Sidrap atau Pinrang? Pak, Parepare. masih didalami. Tapi kalau kemarin sempat kami dalami sedikit, untuk hasilnya sementara di 3 daerah itu. Ya. Nah ini tapi kami juga akan kami dalami lagi bahwasanya ini sebetulnya apakah betul-betul ketiga daerah itu kepada siapa, ini masih didalami karena masih. Barang haram itu diduga milik seorang yang berinisial S yang kini masih dalam pengejaran polisi. Kini penumpang R dan I ditahan di Mapolres Parepare untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama iNews melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program acara Razia edisi kali ini. Kami juga tetap mengimbau kepada Anda untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti penggunaan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan selalu menjaga jarak dimanapun Anda berada. Saya Gufran Lamataha beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salamah. Foto.